La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kami informasikan bahwa untuk warga Nasir yang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, yaitu Ibu Erni Natun, warga RT 10 dan 15, kita doakan ibadah hajinya lancar dan menjadi haji yang mabrur dan makbul. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk kurban, hewan kurban yang telah masuk ke panitia sampai dengan hari Kamis tanggal 5 pukul 4, semuanya ada 44 hewan kurban, terdiri dari sapi 11 ekor dan kambing domba 33 ekor. Sapi 11 ekor terdiri dari sapi kolektif 9 ekor dan sapi perorangan atau keluarga 2 ekor. Semuanya 44 ekor. Insya Allah akan kita sembelih dan kita distribusikan kepada yang berhak besok pagi, dan mulai disembelih mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Insya Allah sebelum asar sudah selesai. Dan mohon doanya, mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian agar besok lancar, untuk kita jaga semua ketertiban sehingga tidak ada hal-hal yang bisa kita inginkan dan semua berjalan dengan lancar dan aman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibrah yang ketiga daripada perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bersabar. Bagaimana Ismail kecil bisa memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menerima dan memahami, tetapi berkata dengan lantang sebagaimana firman Allah, "Satajiduni insyaallah minas sabirin," maka engkau akan dapati aku insyaallah dari kalangan orang-orang yang bersabar. Wahai orang-orang yang sedang terkena musibah, wahai orang-orang yang pada hari ini keinginannya belum terpenuhi, insya Allah takdir Allah adalah yang terbaik. Bisa jadi doa kita yang sungguh mulia tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tetap bertahan, yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tetap di atas jalan tersebut, senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang sedang kena sakit, ketahuilah bahwa sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kacamata husnudzon. Ujian yang berat, kesakitan yang menimpa kita, coba lihat dengan kacamata syukur. Ketahuilah di balik musibah yang ditimpakan kepada kita itu ada pahala yang berlimpah yang akan diraih. Ada penghapusan dosa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Rasulnya. Maka bersabarlah wahai orang-orang yang sedang sakit.
Wahai orang-orang yang sedang kekurangan, bersabarlah. Sesungguhnya hisabnya sungguh mudah. Sesungguhnya perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala nanti sangat mudah. Insya Allah masuk surganya lebih dahulu daripada yang lain. Bukan berarti yang kaya tidak masuk surga. Semua insya Allah yang bertauhid, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi siapa yang sedang kekurangan, bersabarlah, bertahanlah, tetap istiqamah di atas jalan Allah. Jangan ambil asbab yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahan, bersabar, berdoa, insya Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kemudahan. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah tercatat, pena sudah diangkat, kertas sudah kering, semua sudah terjadi. Maka bersabarlah dan tetap berharap. Tetap berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta rizki yang halal, berdoa minta rizki yang thayyib sebagai sarana untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah. Sabar, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya, sabar yang pertama sabar fi taatillah. Bersabar ketika melaksanakan perintah Allah. Pada hari ini kita sedang melaksanakan perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Allah dan berkurbanlah. Bersabarlah ketika menjalankan itu semuanya. Jangan sampai ibadah karena kurang sabar menjadi sarana untuk menyombongkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan menghina, dengan melecehkan, dengan merendahkan orang-orang yang engkau beri. Bersabarlah. Bisa jadi yang akan menerima sedekah kita adalah orang yang tidak menyukai kita atau senang membicarakan kita. Kita tidak fokus terhadap hal tersebut. Kita fokus kepada perintah Allah, memberi makan kepada orang yang butuh makan, memberi kepada orang yang butuh diberi. Bersabarlah. Kemudian sabar yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Ketahuilah godaan untuk bermaksiat sungguh banyak, berbagai arah. Bahkan iblis mengatakan, aku akan datang menggoda hambamu ya Allah dari arah samping kiri, samping kanan, atas, bawah, depan dan belakang. Maka bersabarlah, tetap pada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Bisa jadi taat kepada Allah pula kurang populer, bisa jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala kurang viral, maka tetap bertahan di atas jalan tersebut. Banyak orang ingin meraih kepopuleran, keviralan, mengambil asbab-asbab yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, joget dan lain sebagainya. Semua itu adalah asbab yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampilkan jika ingin viral, insya Allah akan viral. Ayat-ayat Allah bacakan dengan lantunan-lantunan yang indah. Sebarkan kebaikan-kebaikan, insya Allah akan viral nanti. Bersabar, berharap hanya kepada Allah. Urusan viral itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada yang Ia kehendaki dan menolak kepada siapa yang Ia kehendaki. Kemudian kesabaran yang ketiga adalah menerima, bersabar atas takdir yang menyakitkan yang ditakdirkan kepada Allah, kepada kita Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dilahirkan tidak sempurna, itu sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil hikmahnya, insya Allah baik seluruhnya. Apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Jika kita menganggapnya buruk, ilmu kita tidak sampai, hikmah di baliknya belum kita gapai, maka tetap bertahan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala dengan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di pagi yang penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Ketua Bapak RW 15 Bapak Fahmi Tahir, yang kami hormati Ketua RW 16 Bapak Iwan Kurniawan, yang kami hormati Ketua Umum Masjid Baitur Rahim Bapak HM Ridwan, yang kami hormati Ketua Yayasan Baitur Rahim Bapak Wasis, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Bapak Andi Purwa beserta jajarannya, yang kami hormati Al-Ustaz Suryadin Ahmad LCMAG selaku Khatib Idul Adha, dan yang kami hormati Imam Sholat Idul Adha Ashar Al-Hafiz, serta seluruh jamaah Sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hanya dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul di halaman Masjid Baitur Rahim pada pagi ini 10 Zulhijjah 1446 Hijriah untuk bersama-sama menunaikan ibadah salat Idul Adha dan menjalankan ibadah kurban. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mari kita sambut hari yang mulia ini dengan takbir, tahmid dan tahlil serta silaturahim, di mana semua umat Islam pagi ini melaksanakan salat Id bersama-sama dan melanjutkan penyembelihan hewan kurban serta pendistribusiannya. Di sini kita berdoa juga agar dilindungi segala macam musibah dan bencana, serta mendoakan yang telah meninggalkan kita dapat diampuni segala dosa dan kesalahan serta dimasukkan ke dalam surganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, atas nama panitia Idul Adha dan pengurus masjid, kami mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Berikut kami sampaikan susunan agenda acara pada salat Idul Adha kali ini. Di antaranya dibuka dengan sambutan ketua panitia dan dilanjutkan dengan salat Idul Adha berjamaah, di mana salat Idul Adha akan dipimpin oleh Imam Ashar Al-Hafiz dan khutbah serta doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Suryadin Ahmad LCMAG serta informasi penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Panitia Idul Adha 1446 Hijriah kepada Bapak Anto pribadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi berbagai anugerah nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat inayah, sehingga kita masih diberi kemudahan untuk berkumpul di sini dalam rangka sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Selawat dan salam senantiasa marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, keluarganya, tabiinya, sehingga kita akan mendapat pertolongan syafaat di yaumil akhir.
Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 15 Bapak Fahmi Tahir, Bapak Ketua RW 16 Bapak Iwan Kurniawan, Ketua Umum Yayasan Baitul Rahim Bapak Muhammad Ridwan, Ketua BKM Bapak Andi Purba, dan yang kita muliakan bersama Khotib Idul Adha Ustadz Suryadin Ahmad, serta Imam untuk sholat Idul Adha Ustadz Azhar Al-Hafiz. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi imam dan khotib. Dan yang kami hormati jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, Bapak-bapak ibu sekalian, sholat Idul Adha Masjid Baitul Rahim, seperti kita ketahui bahwa perayaan Idul Adha ini identik dengan dua ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah Idul Kurban. Keduanya mempunyai nilai-nilai keteguhan, keikhlasan, keimanan, dan keislaman. Khusus untuk ibadah kurban, selain merupakan ibadah kepada Nabi Muhammad, juga merupakan implementasi spirit dari perintah Allah yang di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tayna al-Kautsar fasholli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kita telah diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah, maka sholatlah untuk Tuhan dan berkorban. Kami informasikan bahwa untuk warga Nasir yang menjalankan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, yaitu Ibu Erni Natun, warga RT 10 dan 15, kita doakan ibadah hajinya lancar dan menjadi haji hajjah yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk kurban, iman kurban yang telah masuk ke panitia sampai dengan hari Kamis tanggal 5 pukul 4, semuanya ada 44 iman kurban, terdiri dari sapi 11 ekor dan kambing domba 33 ekor. Sapi 11 ekor terdiri dari sapi kolektif 9 ekor dan sapi perorangan atau keluarga 2 ekor. Semuanya 44 ekor. Insya Allah akan kita sembelih dan kita distribusikan kepada yang berhak besok pagi, dan mulai disembelih mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Insya Allah sebelum asar akan selesai. Dan mohon doanya, mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian agar besok lancar, untuk kita jaga semua ketertiban sehingga tidak ada hal-hal yang bisa kita inginkan dan semua berjalan dengan lancar dan aman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu warga Nasir dan di luar Nasir yang telah mempercayakan kepada panitia untuk melakukan pengelolaan penyembelihan sampai dengan pendistribusian hewan kurban. Kupon sekitar 820 kupon telah dibagikan kepada yang berhak. Pada kesempatan selanjutnya, kami selaku panitia tentu masih banyak kekurangan
kekhilapan dan mohon maaf dari lubuk yang paling dalam kalau kami sebagai panitia kurang melayani dengan prima. Bapak-bapak sekalian, karena inilah yang kami takutkan sebagai panitia tidak bisa melayani kepuasan kepada bapak-bapak sekalian. Kekurangan ini akan kami jadikan sebagai manipulasi untuk kebaikan ke depan. Pada kesempatan ini, panitia mengucapkan selamat Idul Adha 1446 Hijriah. Kitabku adalah Al-Quran. Kalau dibaca sejukan hati. Selamat Idul Kurban. Semoga amal ibadah kita diterima ibadah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Anto Bilali selaku Ketua Panitia Idul Adha 1446 Hijriah. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita juga mendoakan kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir di dalam ibadah salat Idul Adha ini karena uzur atau hambatan-hambatan yang mereka alami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat penyelesaian kesulitan hidup mereka, mengembalikan kesehatan mereka dan memberikan kesabaran dalam jiwa mereka. Karena kesabaran itu, perjuangan ini akan terus hidup dan kemenangan akan mampu diraih. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjaga kerusuhan ibadah, mohon alat komunikasi dinonaktifkan dan diatur ke mode senyap. Dan kepada adik-adik dan anak-anak agar dijaga oleh orang tuanya masing-masing. Dan mohon kepada seluruh jemaah untuk meluruskan dan merapatkan saf sebagai bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Sholat akan dipimpin oleh Al-Imam Ashar Al-Hafiz dan khutbah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Suryadin Ahmad LCMAG. Kepada Imam Ashar Al-Hafiz dipersilakan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ربنا لك الحمد سرا وجهرا ولك الحمد دوما وكرا ولك الحمد شعرا ونثرا. Hadirin dan hadirat jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang tiada terhingga, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan salat Idul Adha tahun 1446 Hijriah di halaman Masjid Baitur Rahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang diutus kepada seluruh manusia yang beriman dan taat kepadanya, maka beruntung di dunia maupun di akhirat. Maka barang siapa yang memusuhinya, celakalah dia di kehidupan di dunia ini maupun di kehidupan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kisah yang penuh dengan pengorbanan, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara." Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika usia Nabiullah Ismail alaihissalam sampai kepada usia bisa berusaha sendiri, dalam riwayat lain ketika berusia 7 tahun, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabiullah Ibrahim dalam mimpinya bahwa Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya. Kemudian Nabiullah Ibrahim bertanya kepada putranya, "Ini ara fil manami anni adba'uk." Sungguhnya aku bermimpi aku akan menyembelihnya. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Kemudian jawaban putra yang tercinta adalah, "Ya abati fa'al." Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Satajiduni insyaallah. Insyaallah engkau akan dapati aku minas sabirin, termasuk kalangan orang yang sabar. Kisahnya dicantumkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam berada di Syam, kemudian bermimpi menyembelih putranya. Beliau bersegera pergi menuju Makkahul Mukarramah dan meraih tangan putranya, kemudian membawanya ke suatu tempat. Datang Iblis la'natullahi alaihi menggodanya, "Wahai Ibrahim, kemana hendak kau bawa putramu?" "Aku membawa putraku untuk menuju suatu tempat dalam berdakwah." "Bukankah engkau akan pergi menyembelih putramu?" Nabiullah Ibrahim berkata, "Pernahkah engkau mendengar seorang ayah menyembelih putranya?" Iblis menjawab, "Tidak, tapi engkau menyangka bahwa Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk menyembelih putramu.
memang itu perintah Allah, jawab Ibrahim alaihissalam, maka tiada pilihan lain, sami'na wa ata'na saja. Tidak mampu menggoda Nabi Ibrahim datang kepada istrinya Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, tahukah kemana suamimu akan membawa putramu semata wayang tersebut? Siti Hajar menjawab, dia akan pergi suatu tempat untuk memenuhi kebutuhannya. Iblis kemudian berkata, sesungguhnya suamimu membawa putramu untuk disembelih di suatu tempat. Kemudian Siti Hajar berkata, pernahkah engkau mendengar ada seorang ayah yang menyembelih putranya? Tidak, kata iblis, tapi ia menyangka bahwa Tuhannya telah memerintahkan untuk menyembelih putranya. Kalau memang itu, kata Siti Hajar, kalau memang itu perintah Allah, maka tiada pilihan lain kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mampu menggoda suami maupun istri, ia pun datang kepada Ismail yang sedang ditenteng oleh ayahnya. Kemudian iblis berkata, wahai Ismail, tahukah kemana ayahmu hendak membawamu? Ia akan membawaku ke suatu tempat. Tidak, ayahmu akan menyembelihmu. Ismail pun berkata, pernahkah engkau mendengar seorang ayah menyembelih putranya sendiri? Tidak, tetapi ia menyangka bahwa Tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelihmu. Kalau itu memang perintah Allah, jawaban Ismail, maka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pilihan terbaik. Ini kisahnya dari para ulama. Maka setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah ini. Yang pertama adalah berkorban adalah tanda cinta. Hadirin jamaah salat Idul Adha, mungkin pada hari ini ada jamaah kita yang orang tuanya sudah mendahului, yang orang tuanya tidak mampu, maka berkorbanlah atas nama mereka. Karena cinta butuh pengorbanan. Begitulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ia menanti kedatangan seorang keturunan yang melanjutkan estafet dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat itu merajalela kesyirikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabiullah Ibrahim, belum kunjung diberi keturunan. Ketika usia lanjut, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi keturunan, yang mana keturunan itu adalah keturunan yang saleh, yang rupawan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh cinta dari seorang ayah kepada putranya sebagaimana tumbuhnya cinta kita kepada keturunan kita. Ketika cinta itu mulai tumbuh dan membesar, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabiullah Ibrahim untuk mengorbankan sesuatu yang paling ia cintai. Apakah cintanya kepada putranya yang makhluk, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih besar daripada cintanya kepada Sang Khalik? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji, dan Allah Maha tahu terhadap keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya, memerintahkan kepadanya untuk menyembelih putra yang telah dinanti-nanti, yang diharap-harap, yang sangat disayangi dan dicintainya. Kemudian Nabi Ibrahim tidak berkata tidak. Kenapa harus putra saya? Kenapa harus keluarga saya? Kenapa tidak orang lain saja? Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan, na'am sami'na wa ata'na. Tanpa bertanya, tanpa berkata-kata lagi, dilaksanakanlah perintah tersebut. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Nabiullah Ibrahim sudah berserah diri, Nabi Ismail pun sudah menerima takdirnya, siap dilaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil dan seru wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah mempercayai, telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas jasa orang-orang yang berbuat muhsinin. Maka siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melanjutkan syariat Nabiullah Ibrahim untuk berkorban, hendaklah ia berkorban lillahi ta'ala. Mungkin bisa jadi jamaah rahimakumullah, Ismailnya kita adalah jabatannya kita, Ismailnya kita adalah harta benda kita yang kita banggakan. Bisa
jadi Ismailnya kita sebidang tanah yang kita senantiasa jaga, rumah yang senantiasa kita cek. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala minta untuk dikorbankan, bukan untuk dihancurkan, tetapi bisa jadi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan jabatan itu untuk melangkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan amanahnya dengan penuh kejujuran. Laksanakan amanah jabatan tersebut dengan kebenaran. Jangan sampai dijadikan sebagai langkah jalan kendaraan untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa jadi harta benda duniawi yang kita miliki, Ismailnya kita, tetapi kita korbankan untuk kita jadikan harta benda duniawi tersebut sebagai kendaraan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkurban, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan berzakat dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah maliyah yang dianjurkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang ingin berkorban, maka berkorbanlah. Pada hari ini tunjukkan rasa cinta, buktikan cinta tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi yang belum mampu berkorban, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah selama ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, segala macam ibadah yang telah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga itu menjadi pengorbanan ibadah, pengorbanan badan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk dan tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkurban adalah tanda cinta. Tetapi ada sebagian manusia yang menyangka bahwa berkorban adalah buang-buang harta, hartaku akan berkurang, nanti nominalnya tidak pas, yang awalnya 100 juta menjadi 98 juta karena berkorban kambing kecil. Yang awalnya 1 miliar menjadi berkurang karena menganggap berkurangnya karena ibadah maliyah itu menyusahkan dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah bahwa apa yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harta yang disimpan, harta yang ditabung. Itu menjadi harta hakikinya kita, yang menyelamatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.000 yang kita masukkan ke dalam kotak infak, bisa jadi itu bentuk pengorbanan kita, bentuk kerelaan kita atas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tertipu, jangan sampai terpedaya oleh godaan syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu memperdaya kalian, menakut-nakuti kalian akan kemiskinan dan kefakiran. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala bagi orang-orang yang melepaskan, bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada momen Idul Adha ini, ibadah yang terbesar, yang paling agung yang bisa dilaksanakan oleh seorang hamba adalah mengalirkan darah sebagai bukti tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya yang paling ia sayangi dan yang paling ia cintai. Itu pelajaran pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian pelajaran kedua adalah senantiasa berharap, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dikaruniai keturunan yang saleh-saleh. Wahai orang-orang yang sedang diuji, belum mendapatkan keturunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berhenti, jangan putus. Karena pelajaran yang kita dapatkan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ibadah dan harapan terus menerus dengan bentuk doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, ya Allah, habli minas salihin, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Akhirnya dikaruniakan, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan anak yang bijaksana, yaitu Nabi Ismail. Fabasyarnahu bi Ishaq, kemudian diberikan kabar gembira anak putra berupa Ishaq. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa,
tidak pernah berhenti berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Maka siapapun yang sedang berharap akan sesuatu, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin pekerjaan, harapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin ibadah-ibadah haji, ibadah-ibadah tertentu yang belum mampu dilaksanakan karena kekurangan harta, jauhnya jarak dan lain sebagainya, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada harapan duniawimu, maka berharaplah kepada Allah. Jika ada harapan duniawimu, maka berharap dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini belum punya rumah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dikaruniai rumah. Jika hari ini belum punya kendaraan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti berharap, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kendaraan. Kemudian setelah itu tempuhlah, ikhtiarlah dengan ikhtiar yang benar, ikhtiar yang halal, ikhtiar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim mencontohkan kepada kita bagaimana ikhtiar. Nabiullah Ibrahim senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengambil asbab-asbab yang benar, asbab-asbab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi jalan yang ditempuh adalah jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Haruslah bertemu antara berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menghasilkan yang halal daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dikaruniai anak yang saleh. Nabiullah Ibrahim tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya menjadi anak yang kaya raya, agar anaknya menjadi anak yang memiliki jabatan yang tinggi, agar anaknya menjadi anak yang viral dan terkenal. Tetapi yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah anak yang saleh. Anak yang saleh bisa jadi ia menjadi orang yang memiliki jabatan. Anak yang saleh bisa jadi ia menjadi anak saleh yang kaya raya. Tetapi tidak berdoa. Nabiullah Ibrahim menjadi anak yang kaya atau anak yang memiliki jabatan, tetapi yang didahulukan adalah anak yang saleh. Karena tidak menjamin anak yang kaya menjadi anak yang menyelamatkan kita di akhirat nanti, yang bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun anak yang memiliki jabatan tidak menjamin membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang menjaminnya adalah anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalaulah seandainya ukurannya adalah kaya raya, maka yang berhak, yang termulia adalah Qarun. Kalaulah seandainya ukurannya itu adalah jabatan, maka yang termulia dan yang tertinggi adalah Fir'aun, bukan Musa. Maka hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki anak yang saleh. Meskipun anak kita hari ini sudah memiliki anak atau bahkan sudah memiliki cucu, senantiasa berdoalah agar anak tersebut menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang saleh. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibrah yang ketiga daripada perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bersabar. Bagaimana Ismail kecil bisa memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menerima dan memahami, tetapi berkata dengan lantang sebagaimana firman Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan dapati aku insyaallah dari kalangan orang-orang yang bersabar. Wahai orang-orang yang sedang terkena musibah, wahai orang-orang yang pada hari ini keinginannya belum terpenuhi, insyaallah takdir Allah adalah yang terbaik. Bisa jadi doa kita yang sungguh mulia tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tetap bertahan, yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tetap di atas jalan tersebut, senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang sedang kena sakit, ketahuilah bahwa sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kacamata husnudzon.
ujian yang berat, kesakitan yang menimpa kita, coba lihat dengan kacamata syukur. Ketahuilah, di balik musibah yang ditimpakan kepada kita itu ada pahala yang berlimpah yang akan diraih. Ada penghapusan dosa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Rasulnya. Maka bersabarlah wahai orang-orang yang sedang sakit, wahai orang-orang yang sedang kekurangan, bersabarlah. Sesungguhnya hisabnya sungguh mudah. Sesungguhnya perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala nanti sangat mudah. Insya Allah masuk surganya lebih dahulu daripada yang lain. Bukan berarti yang kaya tidak masuk surga. Semua insya Allah yang bertauhid, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi siapa yang sedang kekurangan, bersabarlah, bertahanlah, tetap istiqamah di atas jalan Allah. Jangan ambil asbab yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahan, bersabar, berdoa, insya Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kemudahan. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah tercatat, pena sudah diangkat, kertas sudah kering, semua sudah terjadi. Maka bersabarlah dan tetap berharap. Tetap berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta rizki yang halal, berdoa minta rizki yang thayyib sebagai sarana untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah. Sabar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya, sabar yang pertama sabar fi taatillah. Bersabar ketika melaksanakan perintah Allah. Pada hari ini kita sedang melaksanakan perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Allah dan berkurbanlah. Bersabarlah ketika menjalankan itu semuanya. Jangan sampai ibadah karena kurang sabar menjadi sarana untuk menyombongkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan menghina, dengan melecehkan, dengan merendahkan orang-orang yang engkau beri. Bersabarlah. Bisa jadi yang akan menerima sedekah kita adalah orang yang tidak menyukai kita atau senang membicarakan kita. Kita tidak fokus terhadap hal tersebut. Kita fokus kepada perintah Allah, memberi makan kepada orang yang butuh makan, memberi kepada orang yang butuh diberi. Bersabarlah. Kemudian sabar yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Ketahuilah godaan untuk bermaksiat sungguh banyak, berbagai arah. Bahkan iblis mengatakan, aku akan datang menggoda hambamu ya Allah dari arah samping kiri, samping kanan, atas, bawah, depan dan belakang. Maka bersabarlah, tetap pada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Bisa jadi taat kepada Allah pula kurang populer, bisa jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala kurang viral, maka tetap bertahan di atas jalan tersebut. Banyak orang ingin meraih kepopuleran, keviralan, mengambil asbab-asbab yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, joget dan lain sebagainya. Semua itu adalah asbab yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampilkan jika ingin viral, insya Allah akan viral. Ayat-ayat Allah bacakan dengan lantunan-lantunan yang indah. Sebarkan kebaikan-kebaikan, insya Allah akan viral nanti. Bersabar, berharap hanya kepada Allah. Urusan viral itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada yang Ia kehendaki dan menolak kepada siapa yang Ia kehendaki. Kemudian kesabaran yang ketiga adalah menerima, bersabar atas takdir yang menyakitkan yang ditakdirkan kepada Allah, kepada kita Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dilahirkan tidak sempurna, itu sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil hikmahnya, insya Allah baik seluruhnya. Apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Jika kita menganggapnya buruk, ilmu kita tidak sampai, hikmah di baliknya belum kita gapai, maka tetap bertahan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala dengan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan hilaf kita, kemudian menerima pengorbanan kita. Semoga pengorbanan tersebut datang di hari kiamat dengan kesempurnaan yang kita pilih pada hari ini. Rasulullah SAW mengatakan, berkorbanlah dengan hewan kurban yang paling terbaik, maka hari kiamat nanti akan datang hewan kurban kita itu biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha, datang dengan tanduk-tanduk gagahnya, kemudian kaki-kaki sempurnanya dan bulu-bulu yang banyak yang akan dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna shadaqatana, Allahumma taqabbal minna shadaqatana wa udhiyatana, Allahumma taqabbal ikhwanana al-hajj ayyakuna hajjuhum hajjan mabrura, ayyakuna hajjuhum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin al-muttahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim ya qawiyyu ya aziz ya matin ya aziz ya matin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Juni 2025 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di halaman Masjid Baitur Rahim Bumi Nasyawidah. Kami mengundang partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan tersebut, yang dinamakan para pengkurban yang telah berkurban yang masuk ke dalam list dari panitia Idul Adha 1446 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian kegiatan sholat Idul Adha telah dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian seluruh jemaah. Apabila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Bunga melati harum wangi, tumbuh subur di taman permai. Harian suci mari berbagi, semoga kurban kita diterima ilahi. Bila ada langkah membekas luka, bila ada kata merangkai dusta, di hari suci dan penuh berkah, mohon maaf lahir dan batin dari kami semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Diinformasikan juga kepada seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim
panitia Idul Adha 1446 Hijriah juga menyediakan stand grup foto bagi yang ingin mendokumentasikan untuk foto keluarga dapat bersuah foto di halaman Masjid Baitur Rahim berada di sebelah kiri mimbar masjid. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh jemaah yang ingin bersuah foto untuk keluarga bisa langsung mengabadikan momen Idul Adha 1446 Hijriah yang sudah disiapkan oleh panitia yang berada di serambi kiri Masjid Baitur Rahim. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.